Makassar Bicara kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar di segmen terakhir ini. Kami akan lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Pak Kasrudi, anggota DPRD Kota Makassar. Baik Pak, di segmen 2 sebelumnya Pak, Anda sempat menyinggung terkait dengan serapan anggaran untuk Dinas Sosial Kota Makassar. Kalau untuk Dinas Pendidikan sendiri Pak, apakah serapan anggarannya di tahun 2022 ini sudah cukup maksimal atau seperti apa Pak? Jadi kalau kami kemarin habis MONEP, itu kan MONEP itu monitoring evaluasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar. Kami melihat kemarin Dinas Pendidikan sudah maksimal, karena di bulan 9 saja kemarin itu kami melihat sudah di atas 40%. Otomatis sekarang ini karena kami minta juga untuk diadakan percepatan, semoga bisa maksimal sampai 80-90% dari penganggaran kemarin yang kita siapkan di tahun 2022. Anda melihat Pak, apa alasan dari Dinas Pendidikan tadi kemudian serapan anggarannya tidak bisa lebih tinggi lagi dari itu? Jadi ada beberapa hal memang. Kan inilah yang saya bilang, perlu kolaborasi antar SKPD semua. Karena Dinas Pendidikan biasanya kalau sistemnya lelang kan harus diserahkan ke ULP. Iya, betul. Nah, itu otomatis segala kelengkapan dan apa segala macam itu diserahkan ke ULP. ULP biasanya antri juga di sana saking untuk banyaknya. pelelangan yang dilakukan. Ini yang menjadi apa kendala-kendala sebenarnya itu. Tapi berkat kolaborasi yang dilakukan akhir-akhir ini kemarin, sehingga sudah efektif nih penyerapan anggaran di tahun 2022. Nah, untuk tahun ini Pak, APBD Kota Makassar tembus 5,6 triliun, tertinggi Dinas Pendidikan, yaitu alokasinya 1,75 triliun lebih. Apa yang perlu dimaksimalkan Pak ke depannya dengan anggaran yang cukup besar itu? Yang anggaran memang kalau kita lihat dari beberapa SKPD yang ada di Kota Makassar itu, Dinas Pendidikan lah yang tertinggi. Tapi itu sebenarnya sudah termasuk gaji guru dan beberapa laskar pelangi di dalamnya. Nah, tapi kalau untuk pembangunan yang ada di dalam situ, kami minta untuk Dinas Pendidikan agar melihat atau memperbaiki secepatnya sekolah-sekolah yang sudah tidak layak seumpamanya. Nah, ini kita khawatirkan jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diminta. Semisal kalau ada terjadi karena sudah usang di gedungnya apa segala macam, mungkin kena anak-anak kita, ini yang perlu jadi perhatian. Terus perlu dipikirkan lagi bagaimana caranya supaya ada sekolah integritas di Dinas Pendidikan. Terus kita juga perlu pikirkan bagaimana penyiapan kalau seumpamanya ada anak-anak kita supaya tidak ada yang putus sekolah ini. Kan kami menghindari putus sekolah ini. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini yang sekolah walaupun tidak berbiaya, kita perlu bantu juga dengan beasiswa seumpamanya, karena betul di sekolah itu tidak berbiaya tapi kan membutuhkan tas misalnya, sepatu perlengkapan, baju sekolah, biaya-biaya transportasi misalnya. Ini yang perlu kita pikirkan juga supaya ada bantuan sehingga anak-anak kita yang kita menjadi kekhawatiran tadi bahwa ada putus sekolah itu tidak terjadi lagi. Paling tidak kita bisa minimalisir putus sekolah anak-anak kita terhadap kejadian-kejadian yang kayak begitu gara-gara biaya. Jadi untuk mengoptimalkan anggaran nih yang sudah disiapkan oleh pemerintah, harus betul-betul Dinas Pendidikan konsen begitu ya Pak terhadap pembangunan baik segi infrastruktur maupun SDM dari pendidikan kita di Kota Makassar. Nah, apa yang perlu diperhatikan Pak ke depannya lagi supaya bisa lebih maksimal dengan prinsip kehati-hatian begitu? Karena walaupun semisal programnya banyak tapi tanpa prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Jadi kami begini, per 3 bulan kami lakukan MONEP. Kami melihat kira-kira program apa yang jalan, terus bagaimana progresnya. Kami pasti akan berikan juga masukan bahwa harus ada unsur kehati-hatian di dalamnya. Karena biar bagaimanapun juga dengan anggaran yang besar itu perlu adanya pembinaan-pembinaan, baik itu kolaborasi dengan pihak APH mungkin. Kalau seumpamanya ada pekerjaan yang ingin dikerjakan dan membutuhkan koordinasi, silakan
koordinasi dengan pihak kira-kira bagaimana tindak lanjutnya. Yang jelasnya kami di DPRD Kota Makassar pasti akan mensupport kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Baik Pak, tadi Anda sempat menyinggung soal Monef per 3 bulan ya Pak ya. Nah Monef terakhir nih Pak, dari OPD Mitra khususnya di Komisi D mitranya, apa yang Anda lihat di Monef terakhir yang paling menonjol begitu Pak? Jadi kami begini, pada saat Monef itu pasti kami pertanyakan tentang serapan anggaran pertama. Seperti yang saya bicarakan tadi di awal bahwa serapan anggaran Dinas Pendidikan itu sudah maksimal. Nah, dengan alasan-alasan bahwa harus ada kolaborasi dengan WLP, itu kami sudah pahami. Terus kita minta untuk ada percepatan ke depan. Bagaimana setelah Monef ini sudah ada langkah-langkah ke depannya. Itu sudah kami minta untuk dilakukan percepatan. Terus pemerintah Kota Makassar juga sudah ada apa namanya, ada reward di situ, semacam TPP kalau dia tidak mencapai tidak mencapai serapan anggaran 40%, itu TPP untuk kinerja itu tidak diberikan. Nah, ini kami terus minta untuk dilakukan percepatan. Karena program apa yang kemarin kami ketuk di tahun 2021 akhir kemarin kan biasanya itu kalau untuk ketuk pokok itu di November 2021 kemarin untuk penganggaran di 2022. Kami melihat program-program itu kami minta segera dimaksimalkan karena kalau tidak maksimal program tersebut menjadi kerugian bagi masyarakat karena kami menganggarkan itu untuk masyarakat juga. Anda melihat Pak Mitra di Komisi D yang beberapa waktu terakhir ini Anda lihat kurang maksimal dalam menjalankan proses penyerapan anggaran tadi? Kalau setiap kami Monef, kami pasti ingatkan bahwa ini serapan anggaran sekian. Kami minta kalaupun dengan berbagai alasan kan biar bagaimanapun kami harus mendengarkan juga alasannya mereka. Apa alasannya kira-kira serapannya masih rendah. Nah, setelah itu kami minta untuk ditingkatkan serapan itu. Kira-kira apa yang menjadi bantuan dari kami minta. Kami pertemukan biasanya kalau dengan pihak WLP, kami minta dinas terkait ini apa solusi di situ. Kami cari jalan tengahnya supaya serapan anggaran itu bisa lebih maksimal karena kalau serapan anggaran maksimal rakyat juga bisa merasakan. Karena kan semua program itu kan untuk masyarakat Kota Makassar. Apakah ada OPD spesifik Pak yang bisa Anda sebutkan? Kalau di mitra kami tidak ada, hampir semua kemarin OPD kami itu yang bermitra dengan kami itu hampir di atas 40 sudah, artinya sudah terima TPP semua. Kedepannya kemudian Pak, apa indikator penting yang perlu diperhatikan terkait dengan mitra kerja dari DPRD Komisi D tadi? Kalau melihat pelajaran kemarin di tahun 2022 karena memang serapan anggaran kita minim kemarin, itu melihat kejadian dan pengalaman di 2020 kemarin, kami meminta pemerintah kota untuk, apalagi ini kami sudah ketuk per tanggal 30 November kemarin sebesar 5,6 triliun itu. Nah, kami meminta kepada pemerintah kota untuk melakukan percepatan, semisal mungkin tender-tender dini yang membutuhkan, oh ini proyek besar ini, nah, tender dini, supaya tidak ada lagi menjadi kendala, umpamanya pekerjaan-pekerjaan fisik. Pekerjaan-pekerjaan fisik itu harusnya dilakukan di awal-awal, tidak boleh dilakukan di akhir-akhir tahun begini. Kita paham dan mengerti bahwa cuaca di Kota Makassar khususnya itu kalau di akhir-akhir tahun begini ini sudah tidak bisa lagi bersahabat, tidak menentu lagi. Oleh karena itu pekerjaan-pekerjaan fisik itu tidak bisa dilakukan di akhir tahun. Nah, kami minta semua pekerjaan-pekerjaan fisik itu yang ada di Dinas Pendidikan untuk dilakukan tender dini. Tender dini tadi ya. Catatan penting kemudian Pak untuk Pak Wali Kota Makassar untuk bisa mengawal dengan maksimal anggaran yang sudah ditetapkan 2023 ke depannya akan seperti apa Pak? Saya rasa Pak Wali kita ini cukup pintar dan cukup tahu berdasarkan dari pengalaman kemarin ini. Memang di 2 tahun awal kami itu kemarin kan terjadi COVID, akhirnya penganggaran fokus di di kesehatan. Sekarang ini dengan personil yang cukup bagus. Kemarin itu kenapa 2022 agak
serapan anggaran kurang maksimal karena mungkin ada pergantian personil kementeriannya kan. Nah, ini sekarang ini sudah cukup bagus dan kolaborasinya cukup bagus. Nah, saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan wali kota kita ini, Pak Dhani Pomanto, soalnya bisa lebih maksimal di tahun 2023 sehingga masyarakat Kota Makassar bisa merasakan program-programnya telah dibuat oleh DPRD dan Kota Makassar. Kota Makassar, baik Pak. Untuk kemudian Pak, sejalan dengan APBD Kota Makassar untuk mewujudkan revolusi pendidikan yang lebih baik di Kota Makassar, apa yang perlu sama-sama kita perhatikan? Untuk merevolusi pendidikan perlu kita siapkan dulu tempatnya, itulah yang saya bilang tadi. Di awal itu kita perlu siapkan dulu tempat. Kalau kita sudah maksimalkan tempat dengan zonasi yang cukup bagus, integrasi sekolah, karena ada beberapa sekolah kan kita kalau untuk pembangunan sekarang ini kan butuh lahan yang besar. Nah, perlu kita itu biasa itu jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek sekarang ini biasa kita integrasi sekolah supaya zona itu bisa mencakup anak-anak sekolah kita yang dekat dari sekolah tersebut. Terus yang kedua, asesmen guru. Itu sudah dilakukan. Terus ini lagi kepala sekolah diadakan asesmen lagi. Jadi soalnya di 2023 ini sudah revolusi pendidikan yang kami harapkan itu bisa kita rasakan dan bisa lebih maksimal lah. Baik Pak, kemudian Pak terakhir nih Pak, closing statement Anda, apa harapan Anda kemudian Pak untuk kesejahteraan sosial kita di Makassar? Silahkan Pak. Kalau harapan saya terhadap kesejahteraan di Kota Makassar, anggaran yang kami siapkan untuk program Kota Makassar di tahun 2023 itu sebesar 5,6 triliun. Saya berharap anggaran ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kota Makassar. Terus yang masalah bantuan, saya berharapan juga bahwa semua yang mendapatkan bantuan itu adalah orang yang betul-betul layak menerima. Karena itu tadi, kalau kita sudah anggarkan baru ada yang dapat, dia tidak layak semisal, atau kita anggarkan itu sudah meninggal, kan berarti kami sia-sia menganggarkan itu. Oleh karena itu saya berharap semua yang anggaran kami pakai di 2023 ini bisa menyentuh semua lapisan di Kota Makassar dan bisa dinikmati oleh seluruh warga Kota Makassar. Menyentuh semua lapisan dengan adil ya Pak ya, dan juga tepat sasaran. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sore hari ini. Seru sekali bisa berbincang dengan Anda. Semoga segala kegiatannya bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak juga untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Bicara Makassar Bicara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geraha Pena Makassar menyediakan ruang untuk perkantoran dengan fasilitas yang sangat menunjang. Terletak di pusat kota, di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20 Panakukang, Makassar. Okupansi tenan 75%. Pelayanan yang maksimal untuk para pengunjung. Convention Hall and Function Room. Media partner Fajar Group yang memudahkan para tenan dalam bidang promosi dan publikasi. Serta food and beverage seperti Pena Resto, Chippy Lounge, dan Pena Top Cafe dan Resto.
Geraha Pena Makassar, One Stop Building. Guna mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, peran serta masyarakat dengan kearifan lokal perlu diberikan ruang dan mekanisme yang jelas. Perlindungan fungsi, ruang, dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan membutuhkan kebijakan dan program yang memanfaatkan sumber daya publik. Olehnya itu, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar menghadirkan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Makassar atau Sipertarung, yang isinya adalah perencanaan, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan tata bangunan dan lingkungan. Aplikasi yang berintegrasi langsung ke website Dinas Penataan Ruang Kota Makassar yang melayani pelaporan maupun pengaduan pelanggaran ruang dan bangunan, informasi statistik bangunan gedung, Android Sipertarung, tracking berkas, estimasi hitungan retribusi MB, dan layanan pengiriman pesan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Kota Makassar. Peduli Ki, salam Aki. Mak, mungkin minum air pakai ember. Kayak mami gajah yang kehausan. Lihat aja kak, kita itu gajah, beda belalainya. Suka nih. Mama, habis kain kah? Kita itu nggak pernah bayar PDAM. Kenapa ketiga? Nggak jalan ini airnya. Air dulu kedua. Weh, hemat-hemat mau juga kayak saya, mati airku di dalam. Oh iya di disegel ki. Hah? Masa? Tuh, udah bisa ngeliat. Hemat mau pendek. Weh, dia mau ke dunia hemat belum bersih dulu weh. Geraha Pena Makassar menyediakan ruang untuk perkantoran dengan fasilitas yang sangat menunjang. Terletak di pusat kota, di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20 Panakukang, Makassar. Okupansi tenan 75%. Pelayanan yang maksimal untuk para pengunjung.